Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Orang tua itu langsung bersemangat saat mendengarnya. Tentu saja aku tahu siapa itu Marquis Shenwu. Aku tidak hanya mengetahuinya, aku juga mengenalinya. Nama Marquis Shenwu adalah Xiao Zhang. Awalnya dia adalah pengawal pribadi Putri Ketujuh. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, aku bahkan pergi ke pinggiran kota leluhur Shizo dan melihat Putri Ketujuh merekrut seorang suami. Marquis Shenwu adalah bakat yang hanya muncul sekali dalam 1.000.000 tahun. Oh tidak, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1 miliar tahun. Dia adalah pasangan yang cocok untuk Putri Ketujuh dari dinasti kita. Mendengarkan hal ini, Tan Yun dan Yunxi menghela napas lega. Dari kata-kata masing-masing, mereka tahu bahwa lelaki tua dengan mata licik ini berasal dari dinasti Shizo. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Orang tua itu berteriak. Serahkan cincin leluhur milikmu. Tepat saat Tan Yun hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang mengejek dan kasar dari atas langit. Zhou Liren, sudah kubilang kau terlalu mencintai uang. Cepat atau lambat kau akan mati karena uang. Kamu dikejar-kejar oleh aku dan suamiku, dan alih-alih lari menyelamatkan diri, kamu malah merampok orang demi uang. Itu membuang-buang waktu saja. Pada saat ini, suara laki-laki yang kasar terdengar lagi. Istriku benar, sepertinya surga akan menghancurkanmu hari ini, orang tua Zhou. Mendengar ini, Zhou Liren yang berdiri di depan Tan Yun menjadi ketakutan dan ingin melarikan diri. Tetapi tiba-tiba, dua sosok menyerbu ke perahu milik Tan Yun. Seorang pria parubaya kurus dengan kumis berdiri di depan perahu. Dia menghalangi jalan Zhou Liren. Pada saat ini, seorang wanita menawan berdiri di ujung perahu, menghalangi jalan mundur Zhou Liren. Kalian berdua, binatang buas dari sekte Dewa Dongzhou. Zhou Liren berteriak dengan marah. Kalian mengejar kakek ini dari laut wilayah Dewa Dongzhou sampai ke laut wilayah Dewa Shisoku. Tan Yun dan Yunxi saling berpandangan. Tan Yun tahu bahwa para wanitanya dipenjarakan oleh pemimpin sekte ilahi Dongzhou. Mendengar umpatan marah Zhou Liren, niat membunuh di mata pasangan itu menjadi lebih kuat. Wanita parubaya itu melirik Tan Yun dan Yunxi sambil menyeringai dan berkata, "Suamiku, tangkap dulu 2 obat ini, lalu habisi Zhou Liren." "Baik istriku." Ketika pria parubaya bernama Cheng Kun itu menjawab, kemarahan Tan Yun tiba-tiba meledak dan dia berkata dengan dingin, "Kalian berdua ingin menggunakan aku dan tunanganku sebagai obat. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan." Wanita parubaya bernama Feng Yuan itu terkekeh. "Benar sekali. Kami adalah pendosa yang tidak terampuni dari sekte ilahi Dongzhou. Kami juga sangat jahat. Tapi apa yang bisa kalian para bajingan dari wilayah ilahi Shizo lakukan terhadap kami?" Tepat saat Feng Yuan tertawa, Tan Yun dengan tenang mengirim pesan kepada Zhou Liren. "Senior, seberapa kuat mereka berdua? Bisakah kamu mengalahkan salah satu dari mereka?" Meskipun Zhou Liren tidak tahu mengapa Tan Yun menanyakan hal ini, dia tetap menyampaikan suaranya. Meskipun mereka berdua berada di tingkat ke-8 alam Raja Dao, mereka berdua memiliki kekuatan tingkat ke-9 alam Raja Dao. Jadi tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menghadapi satu dari mereka. "Wah, mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini?" Tan Yun menyampaikan suaranya. "Sejujurnya, aku adalah Xiao Zhang, Marquis Shenwu, dan orang di sebelahku adalah tunanganku, yaitu Putri Ketujuh." Zhou Liren mencibir dan berkata melalui transmisi suara, "Kamu cukup licik. Apa kamu pikir hanya karena kamu berambut putih, kamu bisa berpura-pura menjadi Marquis Shenwu?
lalu membiarkanku melindungi tempat persembunyianmu, sehingga kalian berdua bisa melarikan diri. Raut wajah Tanyun berubah, menampakkan wajah tampannya lagi. Siapa lagi kalau bukan Xiao Zhang? Mata Zhou Liren membelalak. Apakah itu benar-benar kamu? Tentu saja, Tanyun mengangguk. Yunxi menyadari sesuatu, dan bopeng-bopeng di wajahnya menghilang. Kemudian, penampilannya berubah dan dia mendapatkan kembali penampilan aslinya yang menakjubkan. Ini benar-benar putri ketujuh. Zhou Liren membelalakan matanya. Apakah kamu masih tidak percaya? Yunxi membalik telapak tangannya yang halus, dan sebuah tanda khusus milik keluarga kerajaan dinasti Shizhou muncul. Aku memberi hormat kepada putri ketujuh. Zhou Liren berlutut dengan satu kaki ke arah Yunxi dan Tanyun, dan juga memberi hormat kepada Marquis Shenwu. Aku minta maaf karena telah menyinggung kalian tadi. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Marquis Shenwu, putri ketujuh, silahkan cepat pergi. Aku rela mati demi melindungi tempat persembunyian kalian. Pada saat ini, Tanyun melangkah maju, membungkuk dan membantu Zhou Liren berdiri, dan berkata melalui transmisi suara, "Tidak perlu bersikap sopan, aku bisa memaafkan apa yang terjadi tadi. Tetapi aku ingin kamu membantuku menghabisi pasangan ini nanti. Sebelum kamu menghabisi mereka, tangkap mereka. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka." Bawahan patuh pada perintahmu. Zhou Liren sangat gembira saat menyampaikan pesan itu. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tokoh legendaris hari ini. Dalam hatinya, dia tidak pernah meremehkan kekuatan Tanyun, karena dia ingat dengan jelas bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, Tanyun hanya berada di tingkat pertama alam suci leluhur, telah mengalahkan Lu Chen yang berada di tingkat ketujuh alam Tao. Dia bahkan menghabisi Qigong yang merupakan orang nomor satu di bawah alam Dewa Dao dari benua barat, dan akhirnya memenangkan kejuaraan menjadi calon menantu kaisar benua barat dan diangkat sebagai Marquis Shenwu. Setelah dia mengetahui bahwa Tanyun kini berada di alam Tao tingkat 9, dia menjadi sangat gembira dan ingin melihat seberapa hebat kemampuan Tanyun dalam menantang lawan yang tingkatannya lebih tinggi. Suamiku, dia adalah Marquis Shenwu yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah alam Dewa Dao di benua barat. Feng Yuan menatap Tanyun dan berkata kepada Cheng Kun, "Istriku, kami akan menghabisinya terlepas dari siapapun dia. Selama kami menghabisinya, tidak seorang pun akan tahu bagaimana Kaisar Shizhou bisa tahu." Pada titik ini, Cheng Kun menatap Yunxi yang sangat cantik dan menelan ludahnya. "Istriku, bisakah kau berjanji kepadaku untuk tidak menghabisi si cantik mungil yang lembut ini terlebih dahulu? Tunggu sampai aku puas, lalu menggunakannya sebagai obat." Fang Yuan memutar matanya ke arah Cheng Kun dan berkata, "Bajingan, aku akan dengan sendirinya memuaskan fetis kecilmu itu." Mendengarkan percakapan antara pasangan itu, Tanyun, Yunxi, dan Zhou Liren semuanya merasa itu sangat tidak normal. Pada saat ini, Tanyun bertekad untuk menghabisi mereka berdua. Sebelum menghabisi mereka, dia ingin mencari tahu alasan mengapa wanitanya dipenjara di sekte Dewa Dongzhou. Memikirkan hal ini, Tanyun mengirim pesan kepada Zhou Liren, "Aku akan mengurus yang pria, dan kamu mengurus yang wanita. Dengarkan perintahku nanti." Tanyun berkata dengan tenang, "Yunxi, masuklah ke Menara Panjun." Saat Menara Panjun terbang keluar dari cincin leluhur Tanyun, Yunxi berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobosnya sambil berkata dengan cemas, "Tanyun, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Setelah Tanyun menyampaikan pesan itu, dia memerintahkan tanpa bertanya, "Zhou Liren, pergi dan bawa wanita itu pergi. Aku akan berurusan dengan pria ini." Zhou Liren tiba-tiba membuka mulutnya dan sebuah tongkat sihir melesat keluar dari mulutnya. Zhou Liren menggenggam erat tongkat sihir di tangan kanannya, dan 4 kekuatan emas, kayu, air, dan api keluar dari tubuhnya. Dengan suara keras, kekosongan runtuh, dan dia menghantamkannya ke arah kepala Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa akan sulit baginya untuk menjadi lawan Zhou Liren jika ia bertarung sendirian. Jadi dia memegang pedang ajaib di tangannya dan mundur di udara sambil berteriak,
Suamiku, ikutlah denganku untuk menghabisi Soliren terlebih dahulu, lalu tangkap Marquis Shenwu hidup-hidup. Baiklah, jawab Cheng Kun, menginjak perahu dengan kakinya, memanggil tombak ajaib sepanjang sekitar 10 kaki, dan terbang ke udara, mencoba terbang di atas kepala Tan Yun untuk membantu istrinya. Dalam benak Cheng Kun dan Fang Yuan, Tan Yun bagaikan seekor semut, dan tidak perlu dikhawatirkan. Selama mereka bekerja sama untuk menghabisi Soliren, Tan Yun dan Yunxi tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Lawanmu adalah aku. Saat suara acuh tak acuh terdengar, Tan Yun naik ke udara dan berteriak dalam hatinya, formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng. Seketika, ke-11 pedang Hongmeng meliputi Jinni, Mushin, Qing Ying, Wu Wu, Xian Chen, dan sebagainya yang tertahan dalam benak Tan Yun meledak dan bermekaran bagai kembang api indah dari langit di atas laut iblis mengelilingi Tan Yun dan Cheng Kun. Kehampaan itu bergetar hebat, seolah mendidih. Sinar tirai cahaya Hongmeng bermekaran dari 11 pedang Hongmeng. Dalam sekejap, formasi pedang berhasil disusun, menempatkan Tan Yun dan Cheng Kun di dalam kehampaan Hongmeng yang tak berujung. Semut, minggirlah! Cheng Kun yang khawatir akan keselamatan istrinya berteriak keras dan tiba-tiba melemparkan tombak ajaib di tangan kanannya. Tombak ajaib itu menembus kehampaan sambil mengeluarkan suara siulan, lalu melesat ke arah tenggorokan Tan Yun bagai sambaran petir. Kecepatannya begitu cepat sehingga Tan Yun terkejut. Pada saat yang sama, dalam pikiran Cheng Kun, tombak ajaib yang dilemparkan pasti akan menghabisi Tan Yun. Cheng Kun awalnya ingin menangkap Tan Yun, tetapi demi menolong istrinya, ia hanya ingin menghabisi Tan Yun. Tan Yun yang kecepatannya telah meningkat drastis dalam formasi pedang menjadi sangat cepat setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dia berteleportasi ke kiri dan menghindari tombak ilahi. Tombak ajaib itu tampak seperti hantu yang berkeliaran. Tombak itu berputar di udara dan menusuk ke arah belakang leher Tan Yun. Meskipun Tan Yun waspada, dia tetap tidak bisa menghindar tepat waktu dan meninggalkan luka berdarah di lehernya. Ternyata kamu belum mati. Cheng Kun menatap dengan pandangan tak percaya. Awalnya dia mengira Tan Yun pasti sudah mati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun hanya terluka ringan. Tentu saja aku tidak mati. Semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya membara di mata Tan Yun. Setelah ranahnya meningkat, dia sangat ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menghabisi Cheng Kun atau tidak. Baru saja dia tahu dari Zhou Liren bahwa meskipun Cheng Kun hanya berada di tingkat ke-8 alam Raja Dao, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang prajurit alam Raja Dao tingkat ke-9. Selama dia mengalahkannya, itu berarti dia bisa mengalahkan seorang prajurit alam Raja Dao tingkat ke-9 biasa. Oleh karena itu, Tan Yun sangat ingin bertarung dan semakin ingin mengalahkannya. Lalu bertanya pada Su Bing dan yang lainnya, mengapa mereka terjebak di sekte Ilai Dongsu. Bajingan, kau pikir kau bisa menjebakku dengan membuat formasi pedang? Apakah kamu pikir kamu sebanding denganku? Hanya karena kamu memiliki kemampuan yang kuat, aku katakan padamu, kamu sedang bermimpi. Bagaimanapun juga, kamu hanya seekor semut yang sedikit lebih besar di alam Tao tingkat ke-9. Setelah serangkaian raungan, Cheng Kun yang khawatir akan keselamatan istrinya sama sekali tidak ingin membuang waktu dengan Tan Yun dan hendak menggunakan keterampilan uniknya, teknik tombak ilahi Dongsu. Setelah Cheng Kun memegang tombak dewa senjata Raja Dao tingkat atas di tangannya, dia memegang pedang dewa dan melesat cepat di kehampaan sambil menarikan serangkaian lintasan tombak misterius. Teknik tombak ilahi Dongsu merupakan seni bela diri kuat yang menduduki peringkat 3 teratas di antara para master alam Raja Dao dari sekte Ilai Dongsu. Seni bela diri ini dikenal mendominasi dan haus darah. Saat Cheng Kun melakukan teknik tombak dewa Dongsu, kekuatan Raja Petir di tubuhnya mengalir ke tombak dewa bagaikan air sungai yang mengalir deras. Pada saat yang sama, mata Cheng Kun memerah
memancarkan cahaya haus darah. Aura yang dipenuhi makna yang mendominasi terpancar dari tubuh Cheng Kun, menyebabkan kekosongan primordial dalam ratusan ribu abadi runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi kegelapan tak berujung. Di dalam lubang angkasa yang gelap gulita, Cheng Kun bagaikan leluhur yang menguasai guntur dan kilat. Seluruh tubuhnya ditelan oleh kolam guntur yang menyilaukan dengan radius 1.000.000 kaki. Sambil memegang tombak ajaib di tangannya, dia tiba-tiba menukik turun dari kolam guntur dan menikam Tanyun di udara. Saat tombak itu ditusukkan, energi yang mengerikan segera terpancar dari tombak dewa tersebut, disertai kilat yang menyambar dan menghancurkan seluruh formasi pedang pembunuh dewa Hongmeng. Seketika, kekosongan dalam formasi pedang runtuh. Tidak hanya itu, yang membuat Tanyun bergidik adalah retakan seperti jurang alami muncul di tirai seluruh formasi pedang. Ini mengerikan sekali. Hati Tanyun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menduga bahwa pihak lain pasti khawatir istrinya akan dihabisi oleh Zhou Liren. Jadi dia ingin menghabisinya secepat mungkin dan memainkan kartu andalannya. Tepat seperti dugaan Tanyun, dalam benak Cheng Kun, makin lama ia ditunda oleh Tanyun, makin besar pula bahaya yang akan menimpa istrinya. Maka ia pun melancarkan serangan terkuatnya. Jika hari ini orang lain, aku mungkin tidak akan menghabisi kalian semua. Tetapi kalian berbeda. Kalian adalah orang paling menjanjikan di dinasti leluhur Shizhou, dan bahkan di alam ilahi Shizhou dan alam leluhur tertinggi. Jika aku tidak menghabisimu hari ini, kamu akan menjadi batu sandungan bagi sekte ilahi Dongsu untuk mendominasi alam leluhur tertinggi di masa depan. Karena itu, kau harus mati hari ini. Saat Cheng Kun meneriakkan kata-kata itu, dia menukik ke arah Tanyun dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tombak ajaib di tangannya. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan berubah dari lubang angkasa yang gelap menjadi bayangan senjata emas yang menjulang setinggi 1.000.000 kaki, menghancurkan kehampaan. Bayangan senjata emas yang menjulang tinggi seolah nyata, menghancurkan ke arah Tanyun dengan aura mengerikan yang mencekiknya. Merasakan aura yang begitu mengerikan, Tanyun bahkan curiga meskipun dia menggunakan ketiga kekuatan sihir dalam teknik tombak abadi, tetap saja akan sulit untuk menolaknya. Memikirkan hal ini, mata Tanyun bersinar dengan cahaya yang tajam dan dia memutuskan untuk melemahkan kekuatan tombak motian terlebih dahulu, lalu merusaknya dengan parah. Tubuh tirani Hongmeng di dalam lubang angkasa besar yang gelap dan diterangi oleh cahaya keemasan. Tubuh Tanyun tiba-tiba membesar hingga 120.000 kaki. Benar saja, saat Tanyun menyelesaikan tahap kesuksesan besar dari level Taois tubuh tirani Hongmeng, ukuran tubuhnya tiba-tiba menjadi 120.000 kaki. Hampir di saat yang bersamaan, Tanyun memadatkan Hongmeng Tao Armor dan kekuatannya meroket dengan liar, cukup untuk menghancurkan senjata Raja Dao tingkat atas dengan satu pukulan. Saat Tanyun melesat mundur di udara, pedang pembunuh dewa Hongmeng melayang di antara kedua alisnya dan jatuh ke tangannya. Lalu dia melancarkan teknik pedang pembunuh dewa Hongmeng. Seketika, aura Tanyun meroket tajam dan dia tiba-tiba melambung dari alam Tao tingkat ke-9 ke alam Raja Tao tingkat 6. Saat bayangan menangis dan serigala melolong, lingkaran cahaya yang berisi kekuatan Tao tiba-tiba meledak dari tubuh Tanyun. Lingkaran cahaya yang mengelilingi Tanyun dipenuhi dengan 9 jenis kekuatan Tao yang agung. 9 jenis kekuatan Tao mengalir deras ke pedang pembunuh dewa Hongmeng yang panjangnya 100.000 kaki. Itu seperti kilat. Pada saat itu, Tanyun menampilkan kekuatan magis hebat kedua dalam seni pedang pembunuh dewa Hongmeng, yaitu gerbang kosong dan tidak ada kehidupan. Seperti yang dipikirkan Tanyun, lingkaran 9 atribut kekuatan Tao yang mengelilinginya tiba-tiba berubah menjadi 24 gerbang raksasa yang tingginya 1.000.000 kaki. 24 gerbang besar, masing-masing tingginya 1.000.000 kaki, dengan cepat membentuk garis lurus di depan Tanyun, seperti 24 gunung yang menghalangi Tanyun.
Tanyun memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng di tangannya, dan setelah menarikkan serangkaian lintasan misterius di udara, dia tiba-tiba mengayunkan pedang itu. Seketika, 10 sinar pedang yang berisi 9 macam kekuatan Tao melesat keluar dari masing-masing 24 gerbang besar dan mengikuti satu demi satu menuju sinar tombak emas yang menjulang tinggi. Saat berikutnya, dalam tatapan terkejut Tanyun, cahaya tombak emas dengan kekuatan yang tak terhentikan memusnahkan semua 240 cahaya pedang, dan kemudian auranya sedikit melemah saat datang ke arah Tanyun. Tanyun ketakutan dan mundur ke udara sambil menggunakan kekuatan magis terkuat dalam formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng, yaitu cambuk penenang jiwa pemecah setan. Saat kehampaan bergetar hebat, kekuatan kematian yang besar dan hitam melonjak keluar dari kehampaan di sekitar Tanyun dan berubah menjadi cambuk hitam raksasa sepanjang 300.000 kaki di telapak tangannya yang raksasa. Tanyun mengangkat tangan kanannya dan cambuk penenang jiwa penghancur setan yang tampak seperti naga hitam raksasa terbang keluar dari tangannya. Kekosongan Hongmeng yang baru saja pulih runtuh kembali dengan ledakan yang mengejutkan. Cambuk penekan jiwa penghancur setan menghantam tombak yang tinggi itu. Tiba-tiba, cambuk penenang jiwa pemecah iblis yang bagikan naga hitam raksasa itu memperlihatkan retakan yang mengejutkan, dan cahaya tombak langit tinggi hanya berhenti sebentar di kehampaan sebelum dengan dahsyat menusuk cambuk itu menjadi dua bagian. Setelah cambuk penenang jiwa penghancur setan menghilang di udara, ia terus menghancurkan ke arah Tanyun dengan kekuatan yang besar. Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk menampilkan kekuatan sihir lainnya. Aku akan melawanmu. Setelah Tanyun menyimpan pedang pembunuh Dewa Hongmeng di dalam pikirannya, dia berteriak, "Keabadian!" Seketika, seberkas cahaya warna-warni muncul dari alisnya dan berubah menjadi tombak dewa warna-warni di tangan kanan Tanyun. Pada saat ini, Cheng Kun yang khawatir akan keselamatan istrinya tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat tombak Dewa Tujuh Warna di tangan Tanyun. Dia ingin menghabisi Tanyun dengan cepat dan mendukung istrinya. Dia berdiri di udara dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan Raja Petir dari tubuhnya ke dalam cahaya tombak yang tinggi di udara. Tanyun yang tingginya 120.000 kaki memegang tombak Dewa Tujuh Warna sepanjang 150.000 kaki di tangannya. Sambil mundur cepat melalui kehampaan, ia menarikkan serangkaian lintasan misterius. Untuk sesaat, kekosongan itu diselimuti sinar cahaya berwarna-warni yang indah dan cemerlang. Teknik tombak abadi memiliki 3 kekuatan sihir tingkat atas, yaitu 36 gaya pembunuhan tombak, 72 gaya pembunuhan tanpa jejak, dan 108 gaya pembunuhan tombak jiwa tak berbentuk. Karena keterbatasan waktu, Tanyun tidak punya waktu dan hanya bisa menggunakan salah satu kekuatan sihir tingkat atasnya. Tentu saja, Tanyun memilih tombak jiwa tak berwujud gaya 108 yang terkuat. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika Tanyun menghabisi Cikong, dia hanya menggunakan jurus tombak 36 gaya. Dia belum menggunakan jurus pembunuh tanpa jejak 72 gaya dan jurus tombak jiwa tak berwujud 108 gaya. Dia hanya tahu bahwa 72 gaya tanpa jejak dan 108 gaya tombak jiwa tanpa bentuk sangatlah kuat. Tetapi sejujurnya, seberapa kuatkah mereka? Dia tidak tahu sama sekali. Pada saat ini, tombak lawan datang ke arahnya, membuat Tanyun tidak punya waktu untuk berpikir dan dia hanya bisa mencobanya. Tatapan mata Tanyun penuh tekad. Hampir pada saat yang sama, tampak seolah-olah 108 Tanyun muncul di kehampaan Hongmeng dengan gaya tombak yang berbeda. Saat Tanyun meraung dengan ganas, tubuh aslinya berdiri di udara dan 107 bayangan Tanyun yang tersisa menghilang. Meskipun 107 bayangan sisa menghilang, 107 bayangan tombak yang memancarkan aura mengerikan tetap membeku di udara. Tanyun tampak serius. Dia tiba-tiba melemparkan tombak Dewa Tujuh Warna. 107 bayangan tombak menghilang dari kekosongan purba.
Apakah benar-benar menghilang? Tentu saja tidak, tetapi mengintai tanpa suara dan tanpa jejak. Tiba-tiba, suara kesakitan yang tak terkendali terdengar, dan darah menyembur keluar dari 7 lubang Tanyun. Sosok yang berputar-putar dengan kekuatan Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tanyun dan mengebor ke dalam tombak Dewa 7 Warna. Sosok yang menusuk tombak Dewa 7 Warna itu tidak lain adalah satu-satunya jiwa Tao Hongmeng milik Tanyun. Tanyun dengan berat hati mengorbankan jiwa Tao Hongmeng. Ia berdiri di udara dengan ekspresi bingung di wajahnya, melupakan rasa sakitnya dan membiarkan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Pada saat yang sama, jurus pamungkas tombak jiwa tak berbentuk gaya 108 juga merupakan serangan tak terhentikan yang memotong jalan seseorang sendiri. Karena begitu digunakan, jiwa Tao Hongmeng Tanyun akan mengalami serangan balik yang kuat dalam waktu singkat, dan kekuatan tempurnya akan menurun tajam. Jika musuh tidak terbunuh atau terluka parah setelah digunakan, konsekuensinya akan mengerikan. Pada saat ini, saat jiwa Tao Hongmeng memasuki tombak ilahi 7 warna, aura yang sangat mengerikan terpancar dari tombak ilahi 7 warna yang tiba-tiba membumbung tinggi hingga mencapai ukuran 1 juta kaki, dan dengan kekosongan yang hancur, ia menembus udara menuju cahaya tombak emas yang menjulang tinggi. Ketika tombak dewa warna-warni dan cahaya tombak menjulang tinggi yang nyata bertabrakan secara langsung di dalam kehampaan purba, suara yang memekakan telinga terdengar, dan badai energi yang tampaknya mampu menyapu segalanya bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Dalam sekejap, seluruh kekosongan dalam formasi pedang runtuh, dan tirai formasi pedang tidak mampu menahannya dan hancur. Setelah formasi pedang itu lenyap, kekuatan sisa badai energi yang mengerikan itu menyelimuti langit dalam radius puluhan ribu mil, menyebabkan air abu-abu muda di Laut Iblis di bawah melonjak ke langit, bagikan gunung yang menjulang dari permukaan laut sangat spektakuler dan menakjubkan. Pada saat itu, dari kejauhan di langit di atas Laut Iblis, tampak sebuah lubang besar, sama mengerikannya seperti seekor binatang raksasa yang membuka mulutnya yang besar untuk melahap segalanya. Di dalam lubang angkasa yang gelap gulita, sinar cahaya warna-warni tiba-tiba meredup. Tombak dewa warna-warni itu terlempar oleh cahaya tombak setinggi langit dan jatuh ke laut dengan aliran air yang memercik. Cahaya tombak yang menjulang tinggi itu menghilang dari lubang gelap besar di angkasa dan berubah menjadi ketiadaan. Ini tidak mungkin. Cheng Kun yang berdiri di udara dengan tombak emas di tangannya dipenuhi dengan keterkejutan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Xiao Zhang, tidak peduli apapun, kamu hanya berada di tingkat ke-9 alam Tao. Bagaimana kekuatanmu yang melampaui tingkat bisa begitu kuat? Setelah berteriak, Cheng Kun mendapati Tanyun berdarah dari ke-7 lubangnya, berdiri di udara dengan ekspresi datar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku mengerti, jiwa Taomu masih ada di tombak dewa itu. Sekaranglah saatnya kau mati. Kalau tidak, puluhan ribu tahun lagi, aku mungkin akan dihabisi olehmu. Dengan senyum muram di wajahnya dan tombak ajaib di tangan, Cheng Kun bergegas menuju Tanyun di udara. Setelah Cheng Kun baru saja melepaskan serangan terkuatnya, kecepatan dan kekuatannya sekarang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, itu tidak penting. Yang penting dalam benaknya adalah Tanyun akan mati. Setelah menghabisi Tanyun, dia bisa pulih setelah beristirahat sebentar. Pada saat ini, ombak besar muncul dari laut, dan tombak dewa berwarna-warni membumbung ke langit. Pada saat yang sama, jiwa Tao Hongmeng milik Tanyun terbang keluar dari tombak dewa terlebih dahulu dan mengebor ke dalam pikirannya. Dalam sekejap, mata merah kusam Tanyun kembali bersemangat. Tanyun yang tingginya 120.000 kaki melambaikan tangannya dan memegang tombak dewa 7 warna di tangannya. Saat Tanyun melepaskan jurus pamungkas tombak jiwa tak berwujud gaya 108,
jiwa Tao Hong miliknya mengalami serangan balik dan menyemburkan darah dari mulutnya. Meskipun demikian, sepasang pupil matanya yang besar dan berdarah memperlihatkan senyum yang menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan situasi. Kau baru saja mengatakan bahwa aku mungkin akan menghabisimu dalam puluhan ribu tahun, tetapi kamu salah, karena aku masih bisa menghabisimu sekarang. Saat suara Tanyun mengandung niat membunuh yang tak berujung, Cheng Kun yang bergegas ke arah Tanyun benar-benar ketakutan. Bersamaan dengan suara cepat dan tajam dari senjata tajam yang membelah udara, 107 tombak warna-warni muncul dari kehampaan yang luas, membawa serta kehampaan yang runtuh, menghalangi Cheng Kun dari semua sisi. Beberapa tombak berwarna-warni menusuk Cheng Kun dengan cara yang berbeda-beda, sementara yang lain seperti tombak berwarna-warni mencambuknya dengan ganas di udara. Cheng Kun sangat ketakutan. Hembusan napas kematian menyelubungi hatinya, dan dia tidak dapat memahami bagaimana tombak berwarna-warni ini disembunyikan dan muncul kembali. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan dia mati-matian melepaskan kekuatan Raja Guntur di tubuhnya, membentuk bola cahaya guntur dengan diameter 300.000 kaki di sekelilingnya. Saat Cheng Kun meraung, bola petir itu meledak, dan tiba-tiba serangkaian naga guntur yang menyilaukan dan menakutkan menyerbu ke arah tombak warna-warni itu. Sayangnya, naga petir yang dipadatkannya tidak berguna di bawah serangan semua tombak berwarna-warni itu. Naga itu juga hancur, seperti ngengat yang berubah menjadi api dan berubah menjadi arus listrik yang menghilang ke udara. Cheng Kun menjerit dan terpaksa membakar jiwa Raja Dao-nya. Ia berdarah dari ketujuh lubang. Meskipun kekuatannya meningkat 30%, ia tidak pulih pada kondisi puncaknya. Cheng Kun memegang tombak ajaib di tangannya dan menghindar dengan tergesa-gesa di kehampaan. Pada saat itu, satu set baju besi Raja Dao kelas atas muncul dari tubuhnya. Meskipun dia menghindar dengan cepat, ada terlalu banyak bilah tombak berwarna-warni. Saat menghindar, dada Cheng Kun terkena tombak berwarna-warni. Seketika, baju besinya hancur dan tulang rusuknya patah. Cheng Kun memuntahkan 3 suap darah, seperti meteorit yang jatuh ke dalam kehampaan. Tanyun yang tingginya 120.000 kaki, tiba-tiba menyusut kembali ke tinggi normalnya. Dalam sekejap, bayangan tombak berwarna-warni yang tersisa di langit benar-benar menghilang. Pada saat ini, Cheng Kun menghentikan tubuhnya yang terjatuh dan melarikan diri menuju langit yang jauh dengan gemetar. Tetapi kecepatannya benar-benar terlalu lambat. "Yuaner, selamatkan aku!" Wajah Cheng Kun pucat dan dia berteriak lemah. Saat ini, Fang Yuan yang berada di jutaan mil jauhnya telah dipukuli hingga dalam bahaya oleh Zhou Liren. Dia sama sekali tidak mendengar teriakan minta tolong Cheng Kun. Dia juga tidak mau repot-repot melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa. Menurutnya, tidak perlu memeriksa sama sekali. Dia sangat yakin bahwa Cheng Kun mampu menghabisi Tanyun. "Dasar jalang mesum, aku akan menghabisimu hari ini." Zhou Liren memegang tongkat sihir di tangannya dan menyerang Fang Yuan tanpa henti. Dia lincah seperti monyet. Fang Yuan terengah-engah dan berjuang mati-matian sambil berbicara dengan kejam. "Dasar orang tua, tunggu saja. Suamiku akan berurusan dengan Marquis Shenwu sebentar lagi. Kemudian, suamiku dan aku akan mencabik-cabik urat dan tulangmu, serta memotong-motong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Ini sudah larut malam. Apakah kamu masih bermimpi?" Setelah Zhou Liren menertawakan, matanya yang berawan menampakkan kekaguman. "Menurutmu, siapa itu Marquis Shenwu? Apakah suamimu adalah buah kesemek yang bisa kau remas sesuka hati? Biar ku beritahu, ratusan ribu tahun yang lalu, Marquis Shenwu dengan tingkat pertama alam leluhur suci sudah menjadi orang nomor 1 di bawah alam Dewa Dao di benua baratku. Dan sekarang, Marquis Shenwu telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Tao. Jika dia bertarung demi hidupnya, bahkan seorang ahli kesempurnaan agung alam Raja Dao biasa akan berada dalam masalah." Fang Yuan menghindar dan mencibir. "Jangan membual.
Soliren berkata, "Mengapa kau tidak melepaskan indera spiritualmu untuk melihat seperti apa suamimu sekarang? Kau masih saja membual di sini, itu konyol." Setelah mendengar perkataan Soliren, Fang Yuan mulai bersikap hati-hati dan waspada terhadap Soliren sambil melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki ke arah langit di atas laut di belakang. Ketika dia melihat apa yang terjadi pada Cheng Kun melalui kesadaran spiritualnya, dia tidak meratap atau menangis. Dia juga tidak patah hati, tetapi berlari menyelamatkan diri dalam kepanikan. Dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun menukik turun dari langit dengan kecepatan tinggi, mengejar Cheng Kun dan meninju di dadanya. Dengan matanya yang ketakutan, dia melihat baju sirah tau tingkat tinggi milik Cheng Kun meledak seperti keramik akibat pukulan Tan Yun. Cheng Kun memuntahkan seteguk darah, matanya menghitam, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Fang Yuan tidak ingin melawan lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Suami istri bagikan burung yang senada, tetapi saat terjadi musibah, mereka terbang terpisah. Ucapan ini sangat tepat untuk Cheng Kun dan Fang Yuan. Apakah kau ingin melarikan diri? Bisakah kau melarikan diri? Mata Soliren yang keruh memancarkan cahaya dingin. Memikirkan pasangan yang mengejarnya sepanjang jalan, ia menjadi marah. "Tuan Zhou, habisi dia dan berikan semua harta bendanya kepadaku." Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benak Soliren. "Aku patuh pada perintahmu." Soliren menyampaikan pesan itu, memegang tongkat sihir dan mengejar Fang Yuan dengan agresif. Setelah Tan Yun menyingkirkan tombak Dewa 7 warna itu, dia melangkah di udara dan langsung muncul di depan Cheng Kun. Dia mengulurkan tangan kirinya seperti cakar dan mencengkram leher Cheng Kun. "Aku akan melawanmu." Cheng Kun yang terluka parah melompat ke udara dan meninju wajah Tan Yun. "Apa yang kau miliki untuk melawanku?" Tan Yun mengubah cakar kirinya menjadi telapak tangan dan memukul tinju Cheng Kun. Darah berceceran, tinju Cheng Kun meledak. Teriakannya tiba-tiba terputus, dan itu karena tangan kiri Tan Yun mencekik lehernya dengan erat. Cheng Kun seperti bola yang kempes, matanya yang berdarah memperlihatkan ketakutan dari lubuk jiwanya. "Marquis Shenwu, tolong jangan habisi aku. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak mengarahkan pedangku padamu dan tunanganmu, dan aku seharusnya tidak." "Diam," Tan Yun mencibir. "Jika kamu salah, kamu harus membayar harganya, dan harganya adalah kematian. Tolong jangan habisi aku." Cheng Kun yang sedang dicekik oleh Tan Yun berkata sebentar. "Marquis Shenwu, aku memintamu untuk tidak menghabisiku karena aku sedang mempertimbangkanmu. Pikirkanlah, aku adalah tetua sekte Dewa Dongso. Sekte Dewa Dongso kita adalah kekuatan terkuat di wilayah Dewa Dongso. Selain itu, sekte Dewa Dongso kita tidak akan pernah melupakan dendam apapun. Jika kau menghabisiku, kebenaran akan terungkap. Begitu berita itu tersebar, kau tidak hanya akan mati, tetapi dinasti Shizumu juga akan menderita. Sungguh kebetulan, aku tidak akan pernah melupakan dendam apapun." Setelah Tan Yun selesai berbicara, raut wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. "Pemimpinmu menangkap wanita-wanitaku dan menjebak mereka di Danau Suci Dongzhou. Ini telah mencegahku dan istri-istriku bersatu kembali selama ratusan ribu tahun. Aku pasti akan membahaskan dendam ini." Mendengarkan perkataan Tan Yun, Cheng Kun berkata, "Apakah Shen Shubing adalah istrimu?" "Itu benar sekali." Tan Yun menyempitkan matanya dan menatap Cheng Kun. "Cepat katakan padaku, mengapa Shubing dan yang lainnya dijebak oleh ketua sektemu di Danau Dewa Dongso?" Cheng Kun terengah-engah. "Jika kau bersumpah untuk membebaskanku dan istriku, aku akan memberitahumu. Jika tidak, aku tidak akan pernah memberitahumu bahkan jika aku mati." "Apakah kau pikir jika kau tidak memberitahuku, aku tidak bisa melakukan apapun padamu?" Saat Tan Yun berbicara, dia menggunakan mata Dewa Hongmeng. Cahaya merah aneh menyala di matanya yang berbintang. Seketika, Cheng Kun yang terluka parah menjadi linglung.
Tanyun berkata tanpa ragu, "Katakan padaku, mengapa pemimpin sektemu menjebak Subing, Nanggong Yukin, dan Tesyaner, Mumengi, dan yang lainnya di tepi danau Ilai Dongsu?" Cheng Kun tampak lesu dan berkata, "Ratusan ribu tahun yang lalu, pemimpin sekte kami mengira alam semesta bawah telah hancur, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa alam semesta itu tidak hancur. Pada saat itu, pemimpin sekte berada di alam semesta bawah dan secara tidak sengaja menemukan Shen Subing. Melihat bahwa dia sangat berbakat, dia membawanya kembali ke sekte Dewa Dongsu untuk melatihnya. Namun, kemudian ketua sekte perlahan-lahan jatuh cinta kepada Shen Subing dan ingin menikahinya. Shen Subing mengancam akan bunuh diri, jadi ketua sekte berhenti mempersulit dirinya. Pemimpin kami ingin menggunakan waktu untuk mempengaruhi dan membuatnya jatuh cinta padanya, tetapi dia tetap keras kepala. Sampai 3000 tahun yang lalu, pemimpin kita akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia memberi Shen Subing 4000 tahun. Jika dia masih tidak setuju, dia akan menghabisinya." Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tangannya, matanya memerah, urat-urat wajahnya muncul, dan dia menjadi ganas seperti hantu. "Apakah pemimpin sekte kalian pernah menyentuh Subing?" Tanyun hampir berteriak. "Tidak pernah," Cheng Kun berkata. "Pemimpin sekte kami sangat menghormatinya." Tanyun dengan rambutnya berdiri tegak karena marah. Dia meraung, "Bagaimana Dan Tesyaner dan yang lainnya bisa sampai ke tepi danau Ilai Dongsu?" Cheng Kun berkata dengan jujur, "Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, suatu hari pengikut sekteku menemukan sekelompok wanita cantik yang sedang mencari Shen Subing. Jadi mereka membawa kembali ke sekte Dongsu dan menempatkan mereka di tepi danau Dewa Dongsu. Danau Suci Dongsu berada di bawah kekuasaan sekte Suci Dongsu kami. Danau itu sangat dekat dengan sekte tersebut. Karena danau Suci Dongsu memiliki pemandangan yang indah, maka ketua sekte mengizinkan mereka tinggal di sana." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak membiarkan Subing pergi tidak apa-apa, tapi mengapa tidak membiarkan Tang Mengyi dan yang lainnya pergi? Karena tuan muda sekteku menyukai mereka." Setelah Cheng Kun mengatakan ini, Tanyun sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. "Semua tuan muda sektemu, apakah putra dari pemimpin klan bajinganmu?" "Ya, itu benar." Cheng Kun tampak lesu. "Berapa banyak mereka?" Wajah Tanyun tampak muram. Cheng Kun berkata dengan jujur, "Pemimpin klan kita memiliki total 16 putra." Tanyun tertawa marah dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Semuanya, tunggu saja aku. Fucasu, aku tidak bisa menghabisimu sekarang, tapi aku bisa memastikan ke-16 putramu mati tanpa tempat pemakaman. Aku Tanyun bersumpah untuk menghancurkan sekte Ilahi Dongsu." Setelah mengucapkan sumpah, mata Tanyun berkedip. "Cheng Kun, kamu bilang kamu adalah tetua sekte Dewa Dongsu. Kalau begitu, katakan padaku, tetua macam apa kamu dan apa jabatan istrimu di sekte itu?" tanya Tanyun. "Aku adalah tetua agung dari sekte dalam Dongsu dan istriku adalah tetua kedua," kata Cheng Kun. "Lalu, apakah kamu dan istrimu membawa token?" "Ya, kami membawanya." Tanyun bertanya lagi, "Apakah kamu dan istrimu memiliki lampu kehidupan di sekte Ilai Dongsu?" "Kami memilikinya," kata Cheng Kun. Mendengarkan hal ini, Tanyun mengeluarkan mata Dewa Hongmeng dengan tatapan sinis di matanya. Cheng Kun yang baru saja pulih dari keterkejutannya memohon belas kasihan. "Tolong, jangan habisi aku." "Baiklah, jangan khawatir. Bukan saja aku tidak akan menghabisimu, aku juga tidak akan menghabisi istrimu." Tanyun mencibir, melepaskan Cheng Kun, dan menggunakan kekuatan leluhurnya untuk memenjarakan kolam rohnya. Kemudian Tanyun mengambil cincin leluhur Cheng Kun ke dalam sakunya. "Tanyun, tenanglah. Kami pasti akan menyelamatkan kakak Sen dan yang lainnya." Yunsi meninggalkan menara Panjun, berdiri di depan Tanyun dan menghiburnya. Tanyun mengangguk. "Aku yakin kita bisa menyelamatkan mereka." Pada saat ini, Yunsi yang cerdik berkata sambil berpikir,
Tan Yun, alasan mengapa kamu berubah pikiran dan tidak ingin menghabisi Cheng Kun dan istrinya adalah karena kamu ingin aku menyamar bersamamu, menyelinap ke sekte ilahi Dongsu, dan menyelamatkan saudari Shen dan yang lainnya. Apakah itu benar? Kamu hanya setengah benar, kata Tan Yun. Kedua orang ini sangat berguna. Aku tidak hanya ingin menyelamatkan Subing dan yang lainnya, aku juga ingin menghabisi ke-16 putra Fuchasu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Fuchasu menebak bahwa aku menghabisi putranya karena aku menyelamatkan Subing dan yang lainnya. Dengan kata lain, Fuchasu tidak boleh diizinkan mengetahui bahwa kematian putra-putranya ada hubungannya dengan Subing dan yang lainnya. Kalau tidak, jika Fuchasu marah, kemungkinan besar dia akan pergi ke alam semesta bawah dan menghabisi orang untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar ini, Yunsi menatap Tan Yun dengan kagum. Aku mengerti, kamu benar-benar bijaksana. Tan Yun memaksakan senyum. Yunsi, 1000 tahun lagi, Fuchasu akan mengambil tindakan terhadap Subing. Kita harus bergegas ke sana secepat mungkin. Yunsi berkata dengan cemas. Perahu kita hanyalah artefak Tau kelas atas, terlalu lambat. Aku khawatir kita tidak akan bisa mengejarnya dalam 1000 tahun. Kalau begitu, aku akan membawamu terbang. Aku cepat, kata Tan Yun. Baiklah, Yunsi menatap Tan Yun yang berdarah dari ketujuh lubangnya dan bertanya dengan sedih, apakah kamu terluka parah? Jiwa Tau baru saja mengalami serangan balik, itu bukan masalah. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Zhou Liren hendak menghabisi Fang Yuan di langit di atas laut jutaan mil jauhnya. Jadi dia segera mengirim pesan suara untuk menghentikannya. Ampuni saja nyawanya, aku patuh pada perintahmu. Setelah Zhou Liren menyampaikan pesan itu, dia segera terbang ke Tan Yun bersama Fang Yuan yang terluka parah. Setelah Tan Yun melepaskan kekuatan leluhurnya dan memenjarakan kolam spiritual Fang Yuan, dia menguncinya dan Cheng Kun bersama di menara Dewa Ruang dan Waktu. Pada saat ini, Zhou Liren berkeringat deras, berlutut dengan satu lutut di udara ke arah Tan Yun dan Yunsi. Terutama tatapan matanya saat menatap Tan Yun yang penuh kekaguman dan rasa hormat. Pelayanmu memberi salam kepada Marquis Shenwu dan Putri Ketujuh. Marquis Shenwu sangat hebat, merupakan kehormatan seumur hidupku untuk bertarung bersamamu hari ini. Ini adalah cincin leluhur Fang Yuan. Sambil berbicara, Zhou Liren memegang cincin leluhur di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Baiklah, bangunlah, kata Tan Yun setelah menerima cincin leluhur. Zhou Liren menundukkan kepalanya dan berkata, sebelumnya, aku buta dan ingin merampok Marquis Shenwu dan Putri Ketujuh. Bangunlah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan, dan ini tidak akan terjadi lagi, kata Tan Yun. Terima kasih, Marquis Shenwu. Zhou Liren masih tidak berdiri, namun tampak ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu. Apakah ada hal lainnya? Tanya Tan Yun. Zhou Liren mengangkat kepalanya dan berkata penuh harap. Marquis Shenwu, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengikrarkan kesetiaanku sampai mati? Tan Yun memikirkannya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, berapa banyak batu leluhur bermutu tinggi yang kamu miliki sekarang? Zhou Liren berkata dengan jujur, melapor kepada Marquis, aku telah berburu di Laut Iblis selama bertahun-tahun, jadi aku memiliki cukup banyak kekayaan, termasuk 30 miliar batu leluhur kelas atas. Marquis Shenwu, jika kamu mau, aku akan memberikan segalanya padamu. Aku hanya memintamu untuk membiarkanku mengikutimu dan menghormatimu. Tan Yun berkata, aku akan meminjam batu leluhur kelas atas dan aku akan mengembalikannya secara penuh suatu hari nanti. Sedangkan untukmu, bangunlah dan segera pergi ke dinasti leluhur Shizhou. Kamu dapat bekerja di rumah Putri Ketujuh terlebih dahulu. Aku akan memindahkanmu kembali ke rumah Marquis Shenwu saat aku kembali. Terima kasih, Tuan. Zhou Liren bersujud kepada Tan Yun dan berkata, aku akan mengikutimu sampai mati. Baiklah, bangun. Setelah Tan Yun meminta Zhou Liren untuk bangun, Zhou Liren memberi Tan Yun 30 miliar batu leluhur kelas atas. Setelah menerimanya, Tan Yun memeriksa cincin leluhur Cheng Kun dan Fang Yuan dan menemukan bahwa batu leluhur dengan tingkatan yang berbeda di antara keduanya. Jika semuanya diubah menjadi batu leluhur tingkat atas, akan menjadi 12 miliar. Tan Yun memikirkannya, menambahkan 4,8 miliar batu leluhur kelas atas sebelumnya, maka sekarang
sekarang ada hampir 46 miliar batu leluhur kelas atas. Jika ingin membuka menara Panjun satu hari, perlu mengkonsumsi 10.000 batu leluhur kelas atas. Jika memiliki 46 miliar batu leluhur kelas atas, itu hanya dapat menyediakan lebih dari 12.600 tahun. Tanyun tahu bahwa beberapa batu leluhur kelas atas yang dimilikinya saat ini masih jauh dari cukup. Melihat ekspresi khawatir Tanyun, Soliren bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah kamu kekurangan batu leluhur?" Ya, Tanyun mengerutkan kening. Soliren menyarankan, "Tuan, di Laut Iblis selain pemburu, ada banyak perampok. Mengapa kita tidak merampok mereka juga?" Ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, "Sekarang aku akan menetapkan aturan untukmu. Kamu tidak boleh mengambil inisiatif untuk merampok harta benda mereka kapanpun, dan kamu tidak boleh menghabisi mereka demi uang. Jika kamu melakukan ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Ingat, seorang pria sejati mencintai uang, tetapi mendapatkannya dengan cara yang benar. Oke guys, sampai sini dulu 5 episode ya. Dilanjut next, maaf banget kemarin libur ya. Ya, gitu aja. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.